Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebi Abadi, NPM 2170005. Baik, di sini saya akan menjelaskan peta masalah dari kasus ini. Ibu Maimunah berumur 53 tahun, seorang ibu rumah tangga. Keluhan utamanya nyeri pada lutut kanan sejak 2 minggu yang lalu. Untuk riwayat penyakit sekarang, merasakan kekakuan di lutut kanan di pagi hari dan rasa sakit meningkat ketika berjalan atau berdiri. Tidak bisa berjalan cukup jauh dan harus duduk ketika sholat karena sakit lutut bertambah ketika menekuk lutut. Untuk riwayat penyakit dahulu, nyeri ringan pada lutut kanan selama 3 bulan, lalu membaik setelah istirahat 1 malam. Lalu riwayat pengobatan sudah mengunjungi 3 dokter umum, tidak ada perbaikan sama sekali. Lalu untuk riwayat sosialnya adalah seorang ibu rumah tangga. Lalu untuk pemeriksaan fisik, keadaan umum, kompas mentis, berat badan 78 kg, tinggi badan 153 cm. Untuk vitalisannya, tekanan darah 120/80 mmHg. Untuk nadi 64 kali per menit. Untuk RR-nya 24 kali per menit. Untuk suhu 36,8 derajat Celcius. Regio sendi lutut kanan, inspeksi tidak ada deformitas, tidak ada bengkak, kemerahan. Lalu palpasi nyeri positif ketika patella ditekan, krepitasi positif. Lalu untuk movementnya dapat digerakkan dengan penuh, baik secara aktif maupun pasif. Nyeri pada waktu gerakan positif. Hamstring keterangan positif. Lalu femoral. Lalu untuk pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan laboratorium Hb 13,5 gram per dl, nilai normal. Lalu untuk WBC-nya 7.800 per mm kubik, nilai normal. Lalu pemeriksaan foto X-ray sendi lutut dekstra AP per lateral, sendi lutut dekstra, radio dari patella ligamen, 2 patella. Patella klasifikasi Kellgren-Lawrence. Lalu dokter mendiagnosis pasien ini mengalami osteoartritis lutut kanan, obesitas dan hiperurisemia tanpa gejala. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peta konsep dari kasus ini. Peta konsep ini dimulai dari nyeri punggung yang bermacam-macam. Yang paling banyak adalah penyebab sistem neuromuskuloskeleton. Di samping itu, nyeri punggung dapat merupakan nyeri rujukan dari gangguan sistem gastrointestinal. Penyebab sistem neuromuskuloskeletalnya itu dapat diakibatkan beberapa faktor, ialah otot, diskus intervertebralis, sendi apofisial anterior sacroiliaca, kompresi saraf, metabolik. Lalu nyeri punggung ini dapat disebabkan oleh berbagai kelainan yang terjadi pada tulang belakang, otot, diskus intervertebralis, sendi maupun struktur lain yang menyokong tulang belakang. Selanjutnya memahami anatomi os vertebrae dan os pelvis. Os vertebra terdiri dari os vertebral cervical, 7 ruas tulang. Os vertebrae toraks itu terdiri dari 12 ruas, dan os lumbal sejumlah 5 ruas. Dan os sacrum itu terdiri dari 5 ruas. Di antara setiap 2 ruas tulang belakang terdapat bantalan tulang rawan. Dinding pelvis ini dibentuk oleh tulang, ligamen, otot, fascia. Tulang pelvis terdiri dari os sacrum dan os sacroiliac. Lalu tulang pinggul kanan dan kiri. Bagian posterior berartikulasi dengan
dengan sakrum untuk membentuk sendi sakroilas. Lalu sendi adalah tempat berbentuknya dua tulang atau lebih. Secara total, manusia memiliki sekitar 250 sampai 350 sendi di seluruh tubuh. 3 kelompok besar sendi adalah fibros dan cartilaginous dan sinovial. Struktur anatomi dan seluler tulang. Tulang memiliki kemampuan beregenerasi dan memperbaiki diri. Tulang melindungi organ vital, menyediakan lingkungan yang sesuai untuk sumsum perbentukan sel darah dan penyimpanan lemak. Bertindak sebagai tempat untuk hemostasis kalsium, faktor pertumbuhan dan sitoskinin. Saraf, osteoblast dan osteoklas, periosteum juga melindungi, menutrisi dan membentuk proses pembentukan tulang. Lalu periosteum memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan patah tulang. Endosteum merupakan struktur membran yang menyelimuti permukaan dalam tulang kortikal dan pembuluh darah kanal. Proses pembentukan tulang atau osifikasi terjadi pada bagian tengah tulang. Terdiri dahulu kemudian disusun oleh bagian ujung tulang. Pada bagian tengah tulang terdapat banyak osteosis. Tulang yang berbentuk pada bagian ini lambat. Lalu akan berbentuk rongga sumsum tulang dan akan diisi oleh pembuluh darah pada bagian dalamnya. Pada bagian tengah tulang terdiri osteogenesis, merupakan proses pembentukan tulang baru dengan sel yang disebut osteoblast. Sel ini adalah matriks tulang, merupakan dua elemen krusial yang terlibat dalam pembentukan tulang. 3 langkah utama dan osteogenesis yaitu: yang pertama, sintesis dari matriks organel ekstraseluler osteoid, dan yang kedua, matriks generalisasi melalui pembentukan tulang. Yang ketiga, ada modeling tulang dengan resorpsi dan reformasi. Lalu penyembuhan fraktur bertujuan untuk mengembalikan sifat mekanik dan fisik dari jaringan tersebut kembali seperti semula. Terjadi dalam 3 tahap yang berbeda namun saling tumpah tindih, yaitu tahap awal inflamasi, kedua perbaikan, dan yang ketiga tahap akhir adalah remodeling. Selanjutnya ada 2 jenis osteoporosis. Yang pertama, tipe 1, postmenopausal osteoporosis, yaitu osteoporosis yang terjadi pada wanita dengan kadar estrogen yang rendah. Biasanya pada wanita menopause perempuan osteomenopausal 51 tahun ke atas. Lalu osteoporosis yang tipe 2 atau osteoporosis senilis, yaitu kondisi pengeroposan tulang yang dikaitkan dengan proses penuaan. Pria dan wanita di atas umur 70 tahun. Terjadi karena kekurangan kalsium dan sel-sel perangsang pembentuk vitamin D3. Lalu tipe 3 rekonstruksi osteoporosis pria dan perempuan pada usia berapapun. Disebabkan penyakit atau obat yang efeknya berkecepatan pengeroposan tulang. Lalu komplikasi osteoporosis seperti patah tulang dan osteoartritis. Lalu untuk pencegahannya ialah mengonsumsi kalsium dan vitamin D sejak dini, beraktivitas dan latihan fisik secara rutin dan teratur, dan hindari rokok dan kurangi alkohol serta kafein yang berlebihan. Lalu untuk penata laksanaannya, osteoporosis adalah dengan kombinasi pemberian terapi dan obat, modifikasi gaya hidup dan olahraga
yang teratur. Lalu hemostasis, kalsium dan fosfat berkaitan pembentukan matriks tulang. Lalu kelenjar tiroid selanjutnya akan mensekresikan hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin ini akan dilepas dengan ke dalam darah dan akan bekerja di dua organ, yaitu ginjal dan tulang. Di ginjal dia akan meningkatkan ekskresi dan kalsium sehingga kadar kalsium di dalam darah akan menurun. Lalu BHP dari kasus ini ada beneficent, upaya dokter untuk membuat pasien lebih nyaman dengan mencoba mengurangi rasa nyeri yang ada. Lalu ada non-maleficent. Tidak memperburuk kondisi pasien, merujuk pasien ke dokter spesialis dan memberikan obat nyeri untuk mengurangi rasa nyeri dan menggunakan thoracolumbosacral orthosis untuk menopang tubuh pasien. Lalu yang ketiga ada autonomi. Autonomi dari kasus ini adalah pasien berusia 60 tahun tentunya bisa membuat keputusan sendiri. Dan lalu untuk justice, dokter memberikan akses kesehatan untuk semua pasien tanpa membeda-bedakan status pasien. Lalu PHP dari kasus ini ada health promotion, edukasi tentang nyeri punggung, bagaimana pencegahannya, faktor risiko apa yang perlu dihindari. Lalu yang kedua ada specific protection, mengatur pola makan sesuai umur, mencukupi kebutuhan nutrisi dan vitamin, olahraga rutin, dan menghindari aktivitas fisik yang berlebihan. Lalu yang ketiga ada early diagnosis and treatment. Jika dirasakan nyeri punggung harus segera ke dokter untuk dicari penyebabnya dan selanjutnya diberikan terapi yang tepat. Lalu yang keempat ada disability limitation. Jika sudah ditegakkan diagnosis, segera ditangani atau diberikan terapi secara maksimal. Lalu rehabilitation limitation, rehabilitasi medik bertujuan untuk mengoptimalkan proses penyembuhan, mengembalikan kemampuan fungsional anggota tubuh dan meningkatkan kualitas hidup. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.